menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Udah cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan pra-rekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi pra-rekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya, Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih pra-rekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Udah cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan pra-rekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk
untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya, Pak? Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak, Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya, Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi. Memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan
tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis, kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih
saksi, Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya, Pak? Imam Pak gimana? Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu simbang masih saksi, Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi
langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di
adegan keberapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada TC Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya merekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada TC Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu?
Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu sinyal masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionisius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak. Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu sinyal masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionisius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya
Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan beberapa nih. Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak. Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik
Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal Mas, apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu.
Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status imam masih saksi, Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya, Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status imam masih saksi, Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga
Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu Sigma masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual
barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Santos Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak?
Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu singa masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak. Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu singa masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya.
Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Udah cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual
barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan beberapa nih. Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan beberapa. Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada TC Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya merekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan beberapa nih. Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan beberapa. Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak?
Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya.
Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis, kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga
juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu juga adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan ini? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionisius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu juga adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada
sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi, Pak. Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya, Pak. Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi, Pak. Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga
Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan beberapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada TC Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat
tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan beberapa nih. Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu juga adegan beberapa. Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis, kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian, kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Untuk pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan beberapa nih. Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu juga adegan beberapa. Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis, kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian, kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Untuk pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya.
Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya merekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gimana? Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya merekam di sana, saya
Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat
ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan beberapa nih. Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu juga adegan beberapa. jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu juga adegan beberapa nih. Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu juga adegan beberapa. jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya.
Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu Sigma masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya merekam di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak. Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Satu Sigma masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya merekam di sana, saya
Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan beberapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Siap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten ya Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat
tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada aja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu? Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak? Saat ini masih saksi. Pak nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Karena Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis. Kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Pemeriksaan kejiwaannya Pak? Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya.
Namun demikian nanti apabila kita temukan bahwa memang kondisi dari tersangka ini ada sedikit mungkin tidak normal dan lain sebagainya, nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi keterangannya konsisten nggak Pak? Sampai saat ini keterangan dari tersangka masih konsisten. Untuk saat ini masih ada saja ya Pak ya? Ya. Pak Imam gimana Pak untuk saksi yang utama itu? Tidak dihadirkan itu. Saat ini karena ini masih prarekonstruksi, jadi sementara untuk saksi kita menggunakan saksi pengganti. Nanti ketika kita melaksanakan rekonstruksi, kita akan hadirkan saksi, kemudian juga bersama dengan pihak kejaksaan, dan tentunya kita juga akan mengundang dari keluarga korban untuk hadir. Status Imam masih saksi Pak. Saat ini masih saksi. Bapak, terima kasih. Pak, nama lengkap jabatan Pak? Ibtu Dionysius Yudi Kristiano. Mohon maaf pada keluarga korban atas perilaku saya. Saya menyesal telah melakukan ini semua. Kemarin Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. kemarin katanya tidak menyesal, Mas. Apa yang akhirnya membuat Mas jadi menyesal? Ya, setelah saya menetap di sana, saya renungi, memang saya salah. Saya minta maaf juga sama keluarga saya sendiri atas perilaku saya. Minta maaf semuanya atas perilaku saya, sama pihak kepolisian juga saya minta maaf. Cukup ya. Sampai Semarang, kita melaksanakan prarekonstruksi langsung di TKP untuk mengklopkan atau mengetahui kronologis secara lengkap terkait dengan pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi hari ini kita total ada 102 adegan. Namun demikian untuk hari ini kita ambil yang pokok-pokok saja karena ada beberapa adegan yang berada di TKP yang ada di luar. Jadi hari ini kita hanya mengambil kurang lebih setengah dari adegan yang total yang sudah kita persiapkan. Ada temuan baru nan? Ada temuan baru nan? Untuk sementara dari hasil rekonstruksi prarekonstruksi dengan keterangan yang ada dari tersangka maupun dari saksi semuanya sudah sesuai, tidak ada temuan baru. TKP di luar gimana? Karena ada beberapa TKP seperti pada saat tersangka ini setelah melakukan memang sempat pergi keluar ke warung angkringan untuk minum, kemudian juga sempat ke hotel untuk memesan cewek booking, ya, dan juga ada beberapa tempat dia menjual barang-barang milik korban. Dan adegan yang mematikan sama adegan mutilasi itu adegan berapa nih? Mana? Adegan mutilasi sama yang mematikan korban itu di adegan berapa? Jadi tadi kita dari awal mulai dari adegan 11 itu pada saat tersangka pertama kali membunuh korban menggunakan linggis, kemudian kita teruskan sampai adegan tersangka ini melakukan mutilasi, memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Kemudian kita lanjutkan keesokan harinya pada saat tersangka ini melakukan pengecoran jenazah korban menggunakan semen sampai pada adegan 60. Seperti itu. Tadi jumlahnya berapa? Total kita ada 102 adegan. Oke. Yap. Untuk pemeriksaan kejiwaannya Pak. Imam Pak gini. Jadi untuk sementara kita belum melakukan pemeriksaan kejiwaan, ya. Namun demikian nanti apabila kita temukan